Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Alfara dengan NIM J1A118186 dari kelas reguler B018. Kali ini saya akan membahas mengenai penentuan status gizi antropometri, kuesioner food recall 24 jam, dan kuesioner semi FFQ atau food frequency questionnaire. Yang pertama, saya akan memberitahukan alat dan bahan apa saja yang akan saya gunakan. Alatnya yang pertama itu timbangan berat badan digital, Microtoys, kuesioner food recall 24 jam, kuesioner semi FFQ, alat tulis, dan aplikasi Nutri Survey. Kemudian bahan yang akan digunakan adalah manusianya yang dijadikan sebagai respondennya. Yang pertama, pengukuran berat badan. Bagaimana sih itu cara pengukuran berat badan? Caranya itu seperti ini. Cara pengukurannya yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Yang kedua, orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg terdekat. Nah, itulah tadi cara pengukuran berat badan yang baik dan benar. Selanjutnya kita beralih ke pengukuran tinggi badan. Nah, pada tinggi badan ini data yang saya peroleh dari responden itu adalah data tahun lalu. Saya dapat dari data SIM beliau yang dimana dia melakukan pengukuran pada saat mengurus ulang SIM-nya yang telah habis masa aktifnya. Kemudian dari responden kedua saya mendapatkan data tinggi badannya itu pada saat dia sedang melakukan kegiatan posyandu yang dimana dia adalah salah satu kader posyandu tersebut yang dengan kepengen tahuannya ingin mengukur tingginya pada saat itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara pengukuran tinggi badan yang baik dan benar? Cara pengukurannya yang pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Kemudian gantungkan Microtoys secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Kemudian orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Kemudian orang yang akan diukur diminta berdiri tegap dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel ke dinding. Kemudian Microtoys ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Kemudian pembacaan sampai sentimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk Microtoys. Itulah tadi cara pengukuran dari tinggi badan. Sekarang kita beralih ke food recall 24 jam. Nah, pada food recall 24 jam ini prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga atau URT. Kemudian, selama kurun waktu 24 jam yang lalu, dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, sudah tidur siang, dan sebagainya. Dalam menaksir atau memperkirakan ke dalam ukuran berat atau graf, pewawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga, piring, sendok, gelas, dan lain-lain atau ukuran lain yang biasa dipergunakan sehari-hari. Kemudian, apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang. Kemudian menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Selanjutnya membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau DKGA atau angka kecukupan gizi atau AKG. Nah, proses wawancaranya seperti apa sih? Kita akan tampilkan seperti ini. Kalau misalnya selama bulan puasa ini, apa makanan yang kita sering konsumsi, Bu? Dari sahur. Untuk saya pribadi, bangun tidur itu minum air putih, terus jus buah, udah habis itu makan nasi sama sayur. Kebetulan sayurnya selalu buat apa ya, anak-anak juga paling suka capcay
tidak luput dari air putih dulu, air putih, jus buah. Udah makan sayur lagi, ikan. Cuma sayurnya saja yang dibedakan. Malam ya sup, yang segar-segar, kedel. Itu ada juga biasa kita konsumsi kayak selingannya begitu Bu, kayak Cemilan. iya, misalnya kan kalau buka puasa kan biasa juga orang-orang banyak yang tidak langsung mengonsumsi nasi begitu kan. Jadi apa yang kita konsumsi biasa kalau untuk selingan? Iya, karena gorengan apa saja yang suka dibuat, pisang hijau. Nah, tentu yang kepingin kita makan ya udah itu. Nah, jadi ini kan sudah hari kedua. Sama tanya lagi soal makanan yang sering kita konsumsi, misal dari pagi sampai malam, berarti dari sahur. Makanan apa yang kita konsumsi kemarin, hari kemarin? Kemarin apa ya? Sayur asem. Terus Sahurnya bening. terus Tahu, tempe, ikan itu wajib. Sambal. terus kalau buat bukanya Makanya kemarin kita jajan kue. kue apa? Pudding crispy, agar-agar, gorengan. Kalau untuk makan malamnya, makanan berat Sebentar. kemarin kan tadi sahur yang disebutkan. Sebutkan tadi kan sayur asam. Untuk sahur, Terus malamnya bening. terus apa lagi? Sayur, ikan, apa lagi? Sambal, tahu tempe. Wajib itu. Nah, itulah tadi hasil wawancara kepada responden. Dalam hasil food recall ini dapat diperoleh energi pada hari pertama itu 1847,9 kalori. Pada hari kedua 2498,7 kalori. Nah, pada hasil food recall ini diperoleh ada rumus perbandingan, di mana rumus perbandingan tersebut adalah total energi dari hari pertama tambah hari kedua kemudian dibagi 2. Pada protein total hari pertama dan hari kedua kemudian dibagi 4. Kemudian pada lemak total hari pertama ditambah hari kedua dibagi 9. Dan pada karbohidrat total hari pertama dan hari kedua dibagi 4. Yang diperoleh hasil perbandingan dari energi sebesar 2173,3 kalori, hasil perbandingan dari protein sebesar 48,78 gram, hasil perbandingan dari lemak sebesar 16,47 gram, dan hasil perbandingan dari karbohidrat sebesar 142,63 gram. Sehingga dari perbandingan dengan angka kecukupan gizi, maka diperoleh gizi harian dari responden pertama tidak mencukupi dari angka kecukupan gizi yang ditetapkan atau dapat dikatakan kekurangan gizi. Nah, contoh kuesioner pada food recall 24 jam adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita beralih ke semi FFQ atau food frequency questionnaire. Yang pertama, langkah-langkah semi FFQ adalah sebagai berikut. Responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner mengenai frekuensi penggunaannya dan ukuran porsinya. Kemudian, lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan, terutama bahan makanan yang merupakan sumber-sumber zat gizi tertentu selama periode tertentu pula. Bagaimana sih proses wawancara semi FFQ adalah sebagai berikut. Ini saya akan menyebutkan bahan makanan atau makanan yang kira-kira berapa kali kita konsumsi, kayak seberapa sering. Misalnya lebih banyak dalam satu hari satu kali satu hari atau
3 sampai 6 kali per minggu, atau 1 sampai 2 kali per minggu, atau 2 kali per bulan gitu. Jadi ini saya sebutkan bahan-bahannya atau makanan, nanti kita sebutkan itu kayak seberapa sering kita konsumsi ataupun tidak pernah. Kalau nasi pasti per hari lebih sering. Terus mie basah jarang, paling nggak pernah deh. pernah. Bihun, Nggak pernah juga. singkong Singkong ya sering. per hari atau per minggu? Ya per hari. Per hari. Mm-mm. Ubi, sama singkong. ayam, Ayam, soalnya anak-anak juga pada bosan makan ayam. Kalau tidak dulu kan per minggu. kalau sekarang Sekarang per bulan. kayaknya. Ikan setiap Ikan per hari. Telur per minggu. Bakso Per minggu lah. daging, Per bulan anak-anak nggak ada yang konsumsi daging, bapaknya kolesterol. Kalau saya mau daging tiap hari juga enak. tahu, Per hari nih juga ya, 2 hari 3 hari begitu. tempe, Per hari. Tahu tempe itu per hari lah. kacang tanah. Per bulan. Kalau kacang hijau Per minggu. sekarang bagian sayur. Kalau bayam, seberapa sering kita mengonsumsi bayam? Sesering mungkin. 3 sampai 6 kali per minggu atau 1 kali per hari? 1 minggu tuh kayak sampai 3 kali. Pokoknya dalam 1 minggu tuh 1 minggu 1 kali, paling 2 kali 3 kali begitu. Habis itu pindah lagi sayur lain lagi. Kalau kangkung Nggak pernah. pernah? Kalau aku gini jadul Per bulan? per minggu saja lah. Saya hijau-hijauan juga kan kita selang-seling, tidak semestinya hijau semua. Per minggu. Kubis, Sama juga per minggu. Jadi selang-seling. sawi, kalau Buat Kalau seperti gua- tiap hari. tiap hari semuanya mangga, jeruk, Tiap semua. hari tinggal dibolak-balik saja, ditempatkan di hari keberapa. Kalau gula Gula jarang. mengonsumsi, berarti 3 sampai 6 Satu kali minggu per 1 minggu. kali mungkin. Minyak kelapa, Tiap hari lah. Nah, itulah tadi proses wawancaranya. Pada hasil semi FFQ responden tadi diperoleh, responden tadi mengonsumsi 22 bahan makanan yang diantara adalah nasi, singkong, ubi, ayam, ikan, telur, bakso, daging, tahu, tempe, kacang tanah, kacang hijau, bayam, kangkung, kubis, sawi, mangga, jeruk, semangka, pepaya, gula, dan minyak kelapa. Sehingga total keseluruhan frekuensinya adalah 580 dengan rata-rata dibagi jumlah bahan makanan yaitu 13,18. Nah, pada hasil semi FFQ tadi kita juga bisa memperoleh energi, protein, lemak, dan karbohidratnya. Kemudian kita juga menggunakan rumus perbandingan yang tadi, yang dimana energinya total energi dibagi 2, total protein dibagi 4, total lemak dibagi 9, dan total karbohidrat dibagi 4. Sehingga pada responden tadi diperoleh dengan perbandingan sebesar 1813,2 kalori. Kemudian proteinnya dengan perbandingan sebesar 32,85 gram. Kemudian pada lemak dengan perbandingan sebesar 23,84 gram.
dan pada karbohidrat dengan perbandingan sebesar 78,05 gram. Sehingga dari perbandingan dengan angka kecukupan gizi, maka gizi harian dari responden tersebut tidak mencukupi dari angka kebutuhan gizi yang telah ditetapkan atau bisa dikatakan kekurangan gizi. Nah, contoh kuesionernya adalah sebagai berikut. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekiranya bisa bermanfaat bagi semua orang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.